Biarlah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang luar biasa. Sebab kita mempunyai Allah yang begitu dahsyat. Amin. Engkau jawaban dalam doaku, Engkau harapan dalam hidupku. Di saat semua tampaknya tak ada, Kau selalu
Angkat kedua tangan sama-sama. Kau yang melengkapi kehidupanku, Yesus tinggallah dalamku. Takkan ku takut jalani hidupku, takkan ku takut jalani hidupku, takkan ku takut jalani hidupku. Sebab kami hidup untuk memuliakan Engkau. Dan selagi kami hidup, permuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Ajarkan kami jalan-jalan kehidupan ini. Bimbing kami semua Tuhan, dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Beberapa hari yang lalu saya dengan istri dan putri pertama kami singgah di sebuah mall. Mall ini lagi pameran, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Dari kejauhan saya cium aroma yang sangat khas. Ada suatu aroma buah, ini turunan dari buah nangka, ini adiknya namanya cempedak. Ya. Jadi kalau yang tahu cempedak mesti tahu bahwa buah cempedak ini aromanya bahkan bisa mengalahkan buah durian. Jadi dari jauh saya cium dan istri saya segera mendekat. Karena apa? Karena ini adalah makanan favoritnya, saudara terkasih. Jadi begitu datang nggak ada yang jual, katanya lagi pergi nyari gas. Ya. Kemudian saya bilang nanti aja, yuk kita urusin yang lain dulu. Sesudah itu kita balik lagi, lalu saya duduk, istri saya pergi pesan. Sesaat kemudian istri saya balik ke meja tempat saya duduk, dia berkata, wah Pak, hebat itu. Tukang jual cempedak itu, gorengnya pakai tangan, luar biasa Pak katanya. Lalu saya bilang gini, apanya yang luar biasa? Ya kalau goreng pakai tangan ya biasa, kecuali kalau goreng pakai kaki baru luar biasa. Anak pertama saya si Rehwel ngakak di situ. Ya istri saya ikut ketawa. Lalu istri saya bilang gini, maksud mama Pak, gorengnya itu langsung ke minyak itu pakai tangan, nggak ada wadah lain yang talentnya langsung tangan tuh megang minyak. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, lihat inilah keluarga saya, tidak ada ketersinggungan, tidak ada miskomunikasi, tidak ada perselisihan, yang ada hanya sukacita. Katakan kiri kananmu, bersukacitalah. Itu harus ada di antara kita. Jangan dikit-dikit tersinggung. Beda grammar, beda penafsiran, beda bahasa, tidak masalah. Yang penting hati tetap mesra. Kasih sayang jangan sampai hilang di antara kita. Amin. Karena itu hari ini, bagian kedua ini kita mau belajar tentang bahagia hidup dan masa depan. Katakan bahagia hidup dan masa depan. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Kitab Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Sama-sama katakan amin. Nah ini kunci bahagia hidup Bapak Ibu. Orang yang bahagia hidup itu punya karunia menikmati. Kalau kita tidak menikmati hidup, berarti kita belum bahagia. Dari mana ukurannya? Dari orang sekitar kita, keluarga kita lebih dulu. Kalau hidup kita dianggap sukses bahagia, kalau orang-orang yang kita cintai tidak merasakan efek bahagia,
berarti kesuksesan itu masih bercelah, masih ada noda, masih ada cacatnya. Demikian juga Tuhan tidak berkenan akan hidup kita, Bapak Ibu. Jadi lebih berbahagia hidup berkenan di hadapan Tuhan daripada dipuji-puji manusia. Karena sering kali dalam kehidupan ini banyak sekali kekeliruan kekristenan ngejarnya puji-pujian manusia. Maka yang muncul adalah pengejaran view, pengejaran popularitas, mau diakui paling sakti, paling berkarunia, paling dekat Tuhan, paling punya sorga. Seakan-akan kalau tidak lewat pemberitaan, tidak lewat si hamba yang berlabel ini, umat nggak bisa masuk sorga. Ini kan sebenarnya dalam tanda kutip merupakan penyesatan rohani, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Saya punya satu cerita seperti ini. Pada perjalanan pelayanan KKR yang terakhir, seorang pengusaha besar yang saya taklukkan lewat pelayanan mengalahkan dukun-dukun, duduk di meja makan, saya, istri saya, dan anak kedua kami, Richie. Lalu dia tanya, mau makan apa? Ya. Richie, pesan aja Richie. Bu Angel, mau makan apa? Pesan. Jadi disuruh pesan. Dan ini merupakan restoran seafood terbesar di kota Surabaya. Keren, sungguh Bapak Ibu. Kenapa? Karena restorannya besar, megah sekali, lalu tidak ada limit. Pesan, mau pesan apa aja. Bu Angel lihat-lihat banyak banget menunya. Richie lihat banyak banget menunya. Ya, mulai memilih. Pilih. Kemudian dia lalu berkata, kepitingnya Richie. Dia nggak nawari Pak Johan, Bapak Ibu. Saya sudah 2 kali melewatkan acara makan kepiting. Dari Surabaya sampai Jakarta gara perkara-perkara Tuhan. Dia nggak nawari saya, dia nawari, Richie kepiting. Richie mandang saya, mandang mamanya. Lalu saya lihat ada ketulusan, saya ngangguk. Lalu dia berkata, boleh deh Om, katanya. Pelayan datang lagi. Kepitingnya mau yang kecil, sedang atau besar? Lalu yang undang makan bilang, cari yang paling besar. Katanya. Wah, ini berarti hatinya besar. Kemudian dia pesan lagi beberapa. Bu Angel pesan, Richie pesan. Saya cuma pesan ikan pari bakar. Kenapa? Karena makanan saya masih kecil. Yang sederhana, yang suka terbang-terbang di air. Ikan pari. Ya, yang muncul di film Avatar juga. Jadi saya senang ikan itu. Pesen datang 1 meja. Wah, sampai mejanya nggak muat. Kepitingnya gede banget. Kembali saya nggak makan kepiting. Karena lagi makan dia ngomong gini. Pak Johan, saya ini dulu pernah protes sama Tuhan. Kenapa? Saya bilang Tuhan tuh nggak adil. Dalam kehidupan ini Tuhan tidak adil. Dulu bisa makan tapi nggak punya duit. Sekarang punya duit juga nggak bisa makan. Dia bilang gitu, saudara. Jadi dulu dia berkata dalam kesaksiannya, masih muda pengen makan yang seafood nih apa, tapi nggak ada duit buat makan. Sekarang dia punya kekayaan yang begitu luar biasa, mau makan sudah kena usia dan kesehatan. Dia protes saat itu. Lalu suatu ketika dia bertemu dengan relasi bisnisnya, masih umur 20 tahunan, dijamu makan. Dan waktu makan, dia berkata, Pak Johan tahu, dia pesen kepiting paling besar, pesennya banyak, makannya sendiri. Pesen udang lobster paling besar, makannya sendiri. Pesen ini makan sendiri, jadi saya cuma nonton. Habis makan jarak 1-2 hari, tiba-tiba si pengusaha muda ini kolaps, saudara. Kolaps. Dia telepon orang tuanya lalu bawa rumah sakit. Dan dia berkata, salah satu ginjalnya di usia 20 tahunan anak muda ini ginjalnya diangkat keluar. Lalu dia berkata, aku kok bersyukur sekarang, gak berani protes sama Tuhan. Kenapa? Ternyata semua keterbatasan hidup itu ada tujuan Tuhan di hidup kita. Lalu dia berkata lagi, karena itu kalau saya di meja makan, kalau saya mau memberkati, biarlah yang bisa makan sepuasnya. Saya makan bagian saya saja. Jadi waktu makan monyet itu, saya cuma makan ikan pari saja, Bapak Ibu. Kenapa? Dia nggak mau makan.
Dia bilang ikan pari di tanah kelahiran saya, ikan ini tidak dimakan orang. Karena saya yang pesan, Bu Angel nggak makan, Richie nggak makan karena pesanan yang mesti dia makan. Akhirnya kami bagi jatah, masing-masing makan sesuai pesanannya. Saya makan ikan pari, Bapak Ibu. Bahagia. Itu kuncinya. Karunia menikmati dari Tuhan ini mesti punya. Kalau kita tidak punya, hidup ini akan nggak ada faedahnya. Bapak Ibu nimbun uang buat apa banyak-banyak? Coba dipikirin. Depositomu 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun, bahkan 99,9 triliun. Pertanyaannya, buat apa? Tidur, tempat tidurnya 1, nyetir mobilnya cuma 1, duduk kursinya juga 1, ke toilet juga duduk pispotnya 1. Coba dipikir, buat apa? Akhirnya kunci pengkhotbah ini harus kita punya. Selagi hidup ada karunia Tuhan untuk menikmati. Ini kunci hidup. Kalau kita tidak menikmati karunia hidup ini, berarti kita masih ada kurangnya di dalam kekristenan ini. Makanya 6 bulan selepas saya menikah, saya mengukur hidup saya merasakan hari-hari bahagia. Kenapa? Saya melihat anak-anak saya akur. Tidak lahir dari rahim yang sama, melebihi saudara kandung. Kemana-mana akur. Mereka selalu ketawa, semobil ketawa. Nikmati sukacita. Saya dengan Bu Angel itu banyak orang bilang awet muda. Tambah lagi utusan Tuhan kedua kali ke Jawa Timur. Orang gak mau panggil saya Om Johan lagi. Mereka panggil saya Ko Johan. Ya, bahkan ada orang melihat Bu Angel, katanya, kok mirip sama orang Korea Selatan. Waduh, Tuhan gak salah pilih buat saya. Gak tanggung-tanggung, katanya mirip dengan istri presiden Korea Selatan. Cepet-cepet kami buka Mbak Google, miripnya di mana? Gitu. Ini rasa bahagia dari Tuhan. Saya nggak bisa lukiskan Bapak Ibu betapa indahnya hidup kalau Tuhan hadir di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan ketika ada banyak orang berkata, Pastor Johan mau berapa hari saya reserve hotelnya. Roh Kudus berkata pada saya, tidak boleh nak tidur di hotel. Lalu saya tidur di mana Tuhan? Pilih tempat yang kupilih yang paling sederhana, dan di sana engkau tidak nyaman, di sana engkau bisa masuk angin, di sana engkau merasa disalibkan, di situ engkau bawa istrimu tidur. Saya tidur di situ Bapak Ibu. Di tempat yang Tuhan tunjuk. Dan ternyata di balik semua salib yang berat ini, pemilik dari tempat kami menginap itu ternyata perlu dipulihkan. Kenapa? Dikecewakan oleh oknum-oknum rohani, dan kami bayar harga untuk mengobati kehidupan umat Tuhan, Bapak Ibu. Bukan hanya satu rumpun keluarganya akhirnya ketemu. Bukan hanya satu rumpun keluarganya. Ketika dia mendengar kesaksian hidup Pak Johan, dia berkata, bagaimana caranya Pak Johan? Pastor kasih tahu saya, kenapa anak-anakmu sampai sarjana hukum, sarjana sosial, sampai hari ini anak-anakmu belum pacaran. Bagi orang-orang di Jawa Timur, Pak Johan ini mendidik anak termasuk golongan orang langka. Karena di sana SMP SMA sudah monyetan semua. Jadi ketika lihat anak-anak saya, mereka senang langsung nempel belajar. Warna hidupnya Pak Johan sekeluarga dibawa masuk ke Jawa Timur untuk jadi contoh bagi umat Tuhan. Anak-anak saya, nanti saya tunjukkan kepada saudara bahwa ibadah 1 itu murni punya Tuhan, ibadah 2 ini murni milik umat Tuhan. Kenapa? Firman-Nya jauh sekali perbedaannya. Kenapa? Karena kita sedang belajar tentang bahagia hidup. Saya tidur di tempat yang nggak menyenangkan, tapi saya punya rasa bahagia. Meskipun secara manusia ada duri dalam dagingnya, Bapak Ibu. Istri saya sampai bilang, Pak, apa nggak sebaiknya kita minta tangan Tuhan, Pak, kita pindah, karena ada duri dalam daging yang nusuk kami, saudara. Dan bagaimana kami harus bertahan di dalam kasih, mengalahkan semua hal yang tidak menyenangkan, karena hidup hanya untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Kami nikmati dan kami menangkan itu dari waktu ke waktu. Banyak jiwa kembali ke rumah Tuhan, Bapak Ibu. Ini penting. Jadi hidup kita hari ini, bahagia itu harus diukur lewat keluarga. Bahagia itu harus diukur apa yang kita kerjakan hari-hari ini, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemarin saya diberi kesempatan ketemu orang yang bercerita di meja makan.
Kembali ada kepitingnya juga kembali nggak bisa dimakan. Dia berkata, kami ini di titik lowes terendah hidup, pastor. Nol, gak punya apa-apa, bahkan minus kartu kredit, utang banyak, didatangi debt collector. Kemudian mau makan aja susah katanya. Dan saya sangat kesal sama istri saya ini, pastor. Kenapa? Kita mau makan aja nggak cukup, bayar kartu kredit nggak cukup, kok kita di tengah kekurangan dia tetap setia bayar persepuluhan. Ada banyak orang alergi bicara persepuluhan, saya tidak, karena saya bukan gembala. Saya tidak ada urusannya dengan persepuluhan saudara. Ini firman yang murni, ini kesaksian hidup mereka. Lalu dia berkata, aku protes, ya, makin berat hidupku, dan akhirnya aku nggak tahan lagi. Ya sudah, kalau Tuhan maunya gitu, sepakat istrinya, dia ngalah. Lalu dia berkata, sejak hari itu pastor, kok bisa ya dari sana masuk sini masuk, kok buka pintu, kebuka jalan. Tuhan pulihkan hidup mereka, bisnis mereka, dan diberkati. Lalu dia berkata, entah dari mana datangnya, tiba-tiba di masa COVID ini kami diberkati luar biasa. Tahu-tahu orang bangsa lain datang, pastor. Kenapa? Orang itu datang, dia tanya bisnis saya cerita, lalu dia berkata, kok aku tertarik ya, aku kok rasanya mau kerjasama sama kamu, undang orang ini pergi ke negara lain. Dan pengusaha yang baru pulih ini pergi ke negara lain, ditanya, kira-kira kamu butuh uang berapa untuk bangun setup bisnis ini? Ngomongnya nggak tanggung-tanggung, butuhnya cepet miliar. Gede loh saudara. Ya, saya sih belum pernah melihat cepet miliar saudara. Kalau cepet cek saya sering lihat saudara ya. Saya dengar ceritanya, jadi ya karena di meja makan sampai saya nggak sempat menyentuh kepiting karena terpesona dengan cerita kesaksian hidup ini. Lalu dia berkata, datang persetujuan tapi persoalan datang. Kenapa? Kongsiannya yang lama, yang pihak investor baru minta dipisahkan, minta dikeluarkan. Lalu dia berkata gini, aku tahu secara hukum, secara strategi, aku punya wewenang kuasa nyingkirkan partner bisnis ini. Tetapi di hadapan Tuhan aku takut. Jadi aku nggak berani. Lalu dia bilang sama investor asing ini, sorry ya, aku nggak berani, aku nggak bisa. Investornya pulang lagi. Dia pikir udah selesai, kesempatannya habis. Tahu-tahu baru-baru ini datang, dia berkata, ya sudah kalau kamu nggak bisa bubarkan investasi dari investor yang ada, kamu buka lagi yang baru, buka pabrik baru. Jadi dia baru buka lagi pabrik. Ada gede sekali di wilayah Tangerang sini Bapak Ibu. Cerita-cerita ini menginspirasi kita. Kenapa? Hiduplah jadi pelaku firman. Lalu teman-teman saya dan beberapa doktor itu bernubuat. Saya tidak bicara apapun, saya cuma dengar aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah terlalu banyak dipakai di dalam bidang-bidang pelayanan pemulihan ini. Sampai saya berkata, saya masih mau mengamati akhir hidup anak-anak Tuhan yang diberkati ini. Menuju ke sorga apa menuju ke titik yang lain Bapak Ibu. Lalu dia terus, teman-teman pamit, kami belum selesai. Lalu tiba-tiba Tuhan datang ke saya dan rohnya hinggap. Lalu saya sampaikan pesan Tuhan. Saya berkata bahwa enggak ada hal yang menarik lagi bagi saya sebagai abdi Tuhan bicara tentang uang, bicara tentang kemakmuran. Bagi saya itu saya tidak tertarik. Bahkan salah satu konglomerat dunia yang konon sekali memberkati satu hamba Tuhan itu sebesar 5.000, 50.000 setiap bulannya kasih hamba Tuhan beragam dunia, berangkatkan hamba Tuhan ke nation. Bahkan KKR terakhir di Manado memberi 50 handphone merek apa itu yang terkenal itu, yang ada gambar apelnya itu saudara. iPhone ya, anak-anak kita lebih tahu iPhone. Saya nggak gitu tahu, saya taunya buah apel. Dia bagi-bagi Bapak Ibu. Ya. Dan satu malam saya diminta datang oleh satu hamba Tuhan senior mendampinginya ketemu di rumahnya. Saya naik ke rumahnya, hotel bintang 5 aja kalah, ada liftnya rumahnya. Ya, naik kemudian diajak lihat, begitu mau lihat kamarnya saya nggak mau masuk. Saya bilang sorry. Saya tidak terbiasa masuk kamar orang kecuali ada kepentingan Tuhan. Jadi saya nunggu di luar. Kemudian ketika satu kesempatan dia bilang, Pastor Johan, aku minta nomor teleponmu.
Tuhan bilang di telinga saya, tidak boleh. Maka saya bilang, maaf ya Pak, saya pegang handphone ini hanya untuk merekam dan baca firman. Mohon izin, saya tidak bisa memberinya. Dia terkejut Bapak Ibu. Dia terkejut sekali. Dalam keadaan terkejut, dia diam. Istrinya diam, kemudian hamba-hamba Tuhan senior diam. Tiba-tiba dia ngomong lagi. Tapi kalau saya mau kasih kartu nama ke Pak Johan, boleh dong. Saya melihat hamba-hamba Tuhan senior yang minta saya datang. Mereka ngangguk-ngangguk, ya boleh dong. Dia kasih kartu nama, saya kasih ke istri saya. Sekali lagi Bapak Ibu. Kemurnian mulai tahun 2023 ini. Dipentingkan Tuhan. Jangan sampai umat Tuhan dalam suatu perubahan musim. Sebelum pandemi dan sekarang new normal. Kita terbius oleh hal-hal yang kita tidak sadari. Kita tidak pernah menguji bobot bibit bebet di dalam kehidupan rohani. Sesudah dia memberi kartu nama, baru dia bercerita. Kami ini di Amerika sedang banyak sekali coret daftar oknum-oknum rohani yang pelayanannya itu pamrih, yang datang tuh hanya untuk senang-senang, untuk pamer diri, kemudian kesan sudah pelayanan ke Amerika. Saya bersyukur Bapak Ibu, pelayanan saya ya hanya mendarat di bumi, belum sampai Amerika. Kenapa? Dengan demikian saya masih tetap jadi seorang pribadi yang sederhana di hadapan Tuhan. Dan masih berani menolak pemberian-pemberian Bapak Ibu. Karena itu, berbahagia hidup bukan diukur dari duit yang banyak, pemberian yang banyak, relasi orang-orang hebat. Bukan, cempedak lebih bahagia dari semua itu. Katakan sama-sama, amin. 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 Haleluya. Nah, di dalam tulisan yang lain Bapak Ibu, kata kemalangan itu dituliskan dengan satu kata dalam terjemahan New King James-nya, yaitu adalah evil. Evil itu artinya adalah kejahatan. Jadi di bawah bumi ini, ketika kita tidak bahagia, hidup kita itu malang. Dan di balik kemalangan itu ada suatu kejahatan hidup. Entah datang dari setan, entahkah itu warisan kutuk nenek moyang kita, itu menggerogoti akan hidup kita. Karena itulah di dalam hidup, wadah itu penting sebelum minyak itu dicurahkan. Kenapa? Karena kalau saudara tidak bisa menguasai berkat, berkat akan menggerogoti hidup saudara. Ketika saudara tidak sanggup mengelola keuangan, keuangan akan mengkontrol hidup saudara. Film Hobbit menunjukkan itu. Ada naga yang jaga kekayaan itu. Dan ketika silaunya kepemilikan dari kekuatan kuasa Mamon itu, seseorang bisa berubah oleh karena pengaruh daripada kekuatan setan uang, Bapak Ibu. Penting untuk kita menguasai semua itu. Tuhan tidak benci orang kaya. Tuhan malah sedih lihat kalau kita miskin, Bapak Ibu. Jangan berpikir, wah aku miskin, makan di tempat-tempat yang rendah murah. Malah umurnya nggak panjang, Bapak Ibu. Ya, banyak penyedapnya kotor dan jorok, kemudian kita makan karena tubuh kita kualitasnya bangsawan, kita makannya kelasnya melarat, akhirnya mati muda. Sementara kita makan di tempat yang mewah, ternyata di sana isinya gosip, kata-kata kepahitan, isinya sendau gurau yang tidak memuliakan Tuhan. Ini juga jadi kebencian di hadapan Tuhan. Akhirnya pulang, bukan tambah sehat, kolesterol nambah, asam urat nambah, penyakit nambah. Jadi, marilah makan dimanapun hari ini. Perkenanan Tuhan itu harus mendasarinya, Bapak Ibu. Jadi saya sebagai hamba Tuhan sudah duduk di meja yang kelas bangsawan. Saya sudah duduk juga di lantai yang kelasnya melarat. Bagi saya semua itu bukan suatu rahasia. Tapi bahagia hidup inilah yang terpenting. Amin. Dan saya mulai menyelidiki hari-hari ini dengan pelayanan yang lebih dalam lagi. Kenapa anak-anak Tuhan susah? Ada satu keluarga yang kok dari kecil sudah cacat besarnya kok dilindas bus. Dan ketika adiknya datang ke saya bilang, saya ketemu orang tuamu aja. Buat apa Pak Johan? Saya mau lihat suatu keadaan yang tidak nampak. Oke. Kami ketemu. Setelah ketemu masih belum dapat. Saya bilang belum dapat. Ada sesuatu yang masih salah. Saya petakan alam rohnya. Ini ada yang keliru. Dia bilang, apa Pak Johan? Ini kan sudah ketemu orang tua. Ada yang keliru. Karena orang tuamu nggak dapat sampai atas, baru dapat beberapa pembukaan. Akhirnya, didatangkannya lah keluarganya datang dari negara lain.
Tiba-tiba dibuat Tuhan singgah di area Malang, dan kami dari Jombang nyusul ke Malang dan duduk, saudara. Ketika duduk, wah, nggak kebuka, saudara. Kenapa? Orang kita, kalau sudah duduk ke bangsa lain, sedikit yang rendah hati. Sekali lagi, orang Indonesia kalau sudah duduk ke negara lain, sedikit yang rendah hati. Demikian juga anak-anak Tuhan yang tidak pernah lihat negeri luar, cara berpikirnya sempit. Maka harus imbang hidup ini, Bapak Ibu. Duduk-duduk, akhirnya saya berdoa sambil ngobrol. Tiba-tiba muncul semua. Ternyata rumpun nenek moyang mereka itu punya hutang darah. Penguasa hebat nenek moyangnya generasi berapa itu, ternyata pada zaman itu begitu nggak suka ditunjuk, besok udah jadi mayat. Jadi penguasa nenek moyang mereka itu begitu hebatnya, sekali nggak suka tunjuk, mayat besok, tanam di tanah. Jadi turun temurun jadi kutuk bagi rumpun generasi ini. Nah, tidak ada bahagianya menerima warisan kutuk seperti itu. Untuk itulah kita hidup hari ini, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, supaya anak cucu kita di masa yang akan datang itu menerima garis rumpun berkat. Hidup jadi berkat, anak cucunya diberkati, menggenapi firman Tuhan. Maka seumur hidup kita, berkat Tuhan itu mengalir dengan amat luar biasanya. Amin. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahagia ini harus kita cek. Bukan hanya tensi darah. Kamu mesti cek jiwamu hari ini. Kamu mesti cek keluargamu hari ini. Kamu mesti cek bisnismu hari ini. Kamu mesti cek karirmu, pendidikanmu hari ini. Kamu bahagia enggak? Kalau kita tidak ada rasa bahagia hari-hari, berarti kita belum masuk panggilan Tuhan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Karena dalam masa 3 tahun ini, kita tidak tahu siapa yang duluan dipanggil pulang. Entah suamimu, entah istrimu, entah anakmu, mantumu, cucumu, atau temanmu, atau siapapun. Tidak ada yang bisa menakar, tidak ada yang bisa menghitung siapa yang duluan pulang hari ini. Tetapi kesempatan hidup ini kesempatan untuk saling membahagiakan. Lihat kiri kananmu, Bapak Ibu, katakan salam cempedak. Udahlah, nggak usah ragu-ragu. Itu mallnya Mall Arta Gading lagi pameran. Kalau mau cari cempedak ada di situ, Bapak Ibu. Amin. Nikmatilah hari-hari bahagia ini. Yang kedua, yang terakhir, Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Kolose 2 ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sama-sama. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang kedua, iman yang melimpah syukur dalam Yesus. Saya berdoa bahwa semua kita ini hidupnya akan mengalami enak dan enak, akan mengalami miskin dan kaya, akan mengalami senang dan susah, seperti panas dan hujan, seperti ombak laut, silih berganti semuanya datang. Tetapi untuk memilih bersyukur dalam hidup ini sangatlah penting, Bapak Ibu. Ayub menderita proses Tuhan 11 bulan lamanya. Kalau kita baca kitab Ayub, saya yakin tidak semua orang sanggup melewatinya. Karena Ayub stresnya sampai gatal, sampai beling itu dipakai untuk garuk dagingnya yang stres. Teman-temannya dengan pendapat rohani menghakimi Ayub, menjudge hidup Ayub. Kemudian anak-anaknya mati, bisnisnya hancur, bangkrut. Bahkan istrinya yang tidur bersama dia, yang 24 jam bersama dia berkata, Ayub, sudahlah Ayub, kutuki Tuhan, habis itu mati Ayub. Ayub bilang, kamu seperti perempuan gila. Masa kita hidup hanya mau nerima yang baik saja dari Tuhan, gak mau terima yang buruk. Ini penting iman seperti ini, iman sampai titik bersyukur kepada Tuhan.
konsisten di dalam mentaati Tuhan, konsisten melakukan perintah Tuhan. Dan di akhir zaman ini, kaum wanita harus menjadi pilar yang benar di dalam kehidupan keluarga Kristen. Karena kalau wanita tidak jadi pilar yang benar, seorang pria, seorang suami gampang sekali masuk dunia dosa, gampang sekali tersesatnya. Karena itulah, seorang pria harus menempatkan istrinya menjadi permata dalam hidupnya. Karena dua ini padanan mengkokohkan keluarga, hidup sampai ke sorga, Bapak Ibu. Jangan engkau sayangkan apapun untuk memberkati istrimu. Dan istri, jangan kau sayangkan apapun untuk memuliakan Tuhanmu. Ini padanan hidupnya. Jadi segala sesuatu adalah untuk Tuhan dan segala sesuatu datang dari Tuhan. Permuliakan Tuhan dari segala sesuatu yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang 12 tahun berpisah sama saya sejak saya diproses Tuhan. Ketika istri saya meninggal dunia, semua sahabat hamba Tuhan dari beragam bangsa ini hilang dalam hidup saya. Tiba-tiba Tuhan berkata pada saya, "Nak, panggil hamba Tuhan itu untuk ketemu." Kami bertemu di kota Surabaya, Bapak Ibu. 12 tahun saya tidak ketemu. Dan ketika bertemu, tali kasih itu masih kuat, kami masih bisa rangkulan. Eratnya persahabatan itu masih kental banget. Dan saya merasakan hari Ayub dipulihkan. Saya bersyukur di meja makan itu ketemu. Lalu tiba-tiba roh nubuat hinggap ke saya. Lalu saya berkata ke sahabat ini, "Kok saya lihat mukamu ada kekhawatiran?" Dia berkata, "Enggak ada, Pastor Johan." No. "Maybe I am tired, Pastor," katanya. Saya bilang, no. "Saya lihat ada kekhawatiran dalam hidupmu." Ini hamba Tuhan dipakai di Jawa Timur, dipakai di Indonesia, keliling Indonesia sekali pelayanan 2 minggu, 3 minggu baru pulang ke negaranya. Dia dipakai di nubuatan, bahkan dia pernah mau ambil impartasi karunia Tuhan di hidup saya, mau bawa saya ke Kuala Lumpur, kumpulkan hamba Tuhan se-Malaysia, semua yang datang dari India mau dikumpulkan untuk menerima impartasi karunia di saya. Pernah bawa saya sampai ke India. Jadi hamba Tuhan ini karib sekali. Dan ketika saya nyampaikan pesan Tuhan, dia berkata, no, "Maybe I am tired." Kira-kira kami bercakap 10 menit kemudian, dia bicara lalu berkata, "Istriku terserang sakit stroke." Jadi Bapak Ibu, terkadang ketika Tuhan bicara, kita menepisnya, kita langsung menjawabnya, lalu kita berkata bukan. Tetapi hitungan menit, semuanya terbuka, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa dalam anugerah Tuhan, mari hari ini, jangan terburu-buru ambil keputusan. Mari hari ini, kuasai diri dengan kesabaran, uji segala sesuatu. Jangan cepat bereaksi negatif, jangan terburu-buru mengambil keputusan, jangan terburu-buru apalagi menghakimi, Bapak Ibu. Uji, kaji, teliti, dan pahami, dan konfirmasi, baru ambil kesimpulan hari ini. Dengan demikian, kita bisa jaga hidup itu di hadirat Tuhan tetap hidup kudus dan berkenan, Bapak Ibu. Amin. Saya ini murni dilahirkan Tuhan dari panggilan mimpi, Bapak Ibu. Bergerak dalam pelayanan, tidak diajarkan oleh hamba Tuhan manapun kecuali Roh Kudus kasih saya baca buku-buku. Jadi saya mengalami pelayanan murni, baca kitab suci. Ini buku yang paling banyak saya baca di dalam hidup saya. Dan semua inspirasi khotbah saya ini saya dengar dari suara Tuhan langsung, ayatnya, penjabarannya. Bahkan ketika mengucapkan ke Bapak Ibu ini saya juga mendengar suara-suara. Kenapa? Karena dalam pimpinan Roh Kudusnya. Jadi rekan hamba Tuhan yang dipakai atas bangsa kita saja, Bapak Ibu, ketika ketemu tidak bisa melihat dirinya. 10 menit kemudian dia baru berkata, "Yes, istriku stroke dan aku hari ini kalau mau berangkat mesti siapkan segala sesuatu." Lalu saya mulai berbicara ke dia tentang hati Tuhan, karena saya tahu hamba Tuhan ini murni, saya tahu hamba Tuhan ini ngerti dunia profetik. Lalu saya mulai sharing, saya bicara, saya berkata, "Pastor, banyak sekali rekan sekerja kita dalam Tuhan selama 3 tahun ini meninggal dunia. Beberapa yang senior, yang hebat, yang punya umat jutaan, yang punya kekayaan miliaran, mungkin triliun. Beberapa di antara mereka saya hantar pulang ke sorga. Dan beberapa sahabat yang meninggal, janji ketemu, tidak sempat ketemu, meninggal dunia. Dan beberapa yang fenomena di dalam pelayanan, arwahnya ketemu saya di dalam mimpi, belum sampai alam sorga Yesus." Saya bukakan beberapa hal, lalu dia terkejut. Dia berkata, "Wah,
Pastor Johan, aku jadi takut. Kalau yang seperti itu aja sulit masuk sorga dan belum sampai sorga, kita ini bagaimana? Lalu saya berkata, Pastor, kita harus jaga hidup, memperbaiki sesuatu yang Tuhan buka ini, untuk hidup sungguh-sungguh lagi di kesempatan yang Tuhan beri hari ini. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 2 minggu lalu saya juga sampaikan, ketika saya bertemu pemimpin bangsa dalam mimpi, dia pegang tangan saya bertemu penasihat spiritualnya penguasa tanah Jawi. Saya juga melihat ada satu penampakan dari anak Tuhan yang meninggal dunia jarak 3 hari sebelum saya menikah. Itu juga belum sampai sorga, baru sampai alam Hades, alam kematian. Jadi Bapak Ibu kalau berpikir, oh sorga itu tetangga, itu sesat Bapak Ibu. Sorga di atas, neraka ada di bawah. Makanya Yesus pernah bercerita, orang kaya ketika melihat Lazarus di pangkuan Abraham, itu sampai pada akhirnya minta-minta seteguk air, karena ngeri tempat ratapan ketak gigi dan api yang tidak terpadamkan itu. Lalu ketika tidak beroleh jawaban, dia berkata, utuslah orang yang mati hidup lagi untuk memberitahukan anak cucuku bahwa kesempatan hidup harus hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, hiduplah bahagia, milikilah hidup bersyukur dalam keadaanmu seperti apapun. Hanya hitungan waktu, kalau engkau hidup berkenan kepada Tuhan, engkau melakukan firman-Nya dengan segenap hati, Tuhan pasti sembuhkan penyakitmu, Tuhan pasti pulihkan hidupmu, Tuhan pasti akan restorasi keluargamu, Tuhan pasti akan kembalikan semua yang tercuri dari hidupmu. Anugerah Tuhan inilah yang Bapak Ibu harus pegang sampai garis akhir iman hidupmu Bapak Ibu. Karena hari-hari kita ini mengerucutnya ke titik kegenapan kedatangan Yesus kedua kali. Gempa bumi, deru perang terdengar di mana-mana. Bahkan kita tahu bahwa antara Rusia dengan Ukraina itu tinggal hitungan waktu kalau roh-roh pendakwa mendakwa mereka, tinggal pencet tombol Bapak Ibu. Cus. Sisi dunia akan penuh dengan lautan api, semprotan naga punya api. Kesusahan besar akan datang bagi dunia. Karena itu Bapak Ibu, firman ajarkan kepada kita, kesusahan sehari cukuplah sehari. Syukuri hidupmu, makanlah secukupnya, milikilah seadanya, ndak usah ambisi kumpulkan berlebih-lebihan. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga selagi hidup berbuat baik. Taburkan berkatmu di ladang Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan, hidup setialah di rumah Tuhan, lakukan segala sesuatu menurut apa yang diajarkan kitab suci secara murni. Mari ikuti saya sama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkan kami daripada si jahat. Sebab Engkaulah empunya kuasa, kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan haleluya. Selagi hidup, ketika firman Tuhan diperdengarkan, jangan keraskan hati. 1 langkah masuk neraka, 1 langkah juga masuk surga meskipun jaraknya jauh. Ingatlah, semua yang di dunia ini terkurung dalam satu hukum. Upah dosa itu maut. Tetapi oleh Yesus Kristus dan pengorbanan mati di kayu salib, darahnya yang mahal menebus kita, pintu sorga terbuka bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu, saya ingin ngajak Bapak Ibu pada dimensi lepaskan semua beban. Jangan tegang lagi. Lihat kiri kanan suamimu tegang banget. Sudah cukup 3 tahun kita tegang karena pandemi. Dulu aja 3 tahun kalau ada orang batuk, kita sudah curiga dan takut. Betul? Ada orang kirim makanan ke rumah, kita nggak mau terima, gantung aja di pagar, gantung. Ada hamba Tuhan datang mau salami kita, shalom, kita begini-begini, shalom, shalom. Hari ini Tuhan beri kelegaan di antara kita. Saya diberi sensor bisa merasakan roh maut, saya nggak ada rasa roh maut di gereja ini. Amin. Karena itu mari kita bersuka cita. Lepaskan semua beban, kita raih roh spirit bahagia Tuhan itu. Dan kita mau syukuri hari ini, apapun keadaanmu, seperti apapun yang Tuhan limpahkan, percayakan. Hari ini pilih kehendak Tuhan.
Selaraskan hidup menurut kehendak Tuhan. Kenapa? Jalan-jalan hidup ini mengerucut pada satu titik. Kita akan diperhadapkan pintu neraka atau pintu sorga dalam hidup. Tetapi selagi hidup, saya mau ada sorga. Karena hidup saya di bumi seperti di sorga. Amin. Putri pertama saya, Rehel, boleh bangkit berdiri. Yudisium menyatakan dia sudah berhak menyandang sarjana hukum SH. Boleh sama papa ke mimbar. Saya bagi sukacita keluarga saya, lulusan top 10, 10 terbaik di Universitas Trisakti. Dia ranking ke-6 dari 700 siswa angkatannya. Buka maskernya. Yang kedua, Richi Nakata, mukanya muka Jepang. Sering ditanya ini tertukar di rumah sakit atau tidak. Dia di Universitas Indonesia dengan kalau Rehel 3,74, Richi 3,94. Mendekati sempurna. Boleh ke depan. Ya, anak saya nomor 2, tidak lahir dari rahim yang sama tapi saudara kandung yang karib. Yang bungsu, berewokan, pulang dari Israel, tumbuh sendiri. Jangan tanya resep, mungkin berewokan Firdaus tidak bisa numbuhin seperti dia tumbuh sendiri sepulang Israel. Sangat cinta Tuhan, cinta anak-anak kecil, cinta orang tua. Hatinya selembut sutra meskipun badannya besar kayak raksasa. IP-nya baru 3,4. Ini yang bungsu, William Serat El Johan. Boleh ke depan? Inilah cucu-cucu Om Marsudi dan Tante. Sarjana hukum, sarjana sosial, tahun depan akan jadi sarjana hukum. Saya masih mau kenalkan ini, karena nanti waktu mereka menjabat, saya nggak boleh lagi bicara, karena profesi mereka tidak boleh diumumkan di mimbar lagi. Jadi ini GPI Sungai Yordan, kita beri kehormatan Tuhan yang tertinggi. Amin. Karena dukungan Bapak Ibu buat keluarga kami, sampai hari ini, puji Tuhan, atas doa-doa dukungan Bapak Ibu kami bisa hidup jadi berkat. Dan yang terakhir adalah istri saya, kebangsaan Korea Selatan. Ya, saya tidak tahu kenapa, apa karena pengaruh dari buah cempedak rambutnya berubah jadi kuning. Ini Ibu Angeleu Johan, silakan boleh maju ke depan. Beliau tidak membunuh macan tutul, Bapak Ibu. Itu cuma corak aja. Kita bukan jenis lifestyle, ya. Ini adalah bagian dari hidup saya. Nah, tadi pagi kita serius banget. Sampai tadi di ruang pastoral banyak yang bilang, wah, kita dihajar habis, dikuliti, dan itu memang benar semuanya, ya. Dan kita masih memang dapat yang gitu, karena bulan lalu bahkan ada dari keluarga Om Marsudi bilang, kita sudah dienakin telinga, tiba-tiba hari ini hati kita dibuka habis. Karena itu Tuhan yang memukul, Tuhan yang membalut. Saya mau ajak Bapak Ibu menari, memuji Tuhan, bersuka cita di hadirat Tuhan. Haleluya. Worship leadernya tadi ragu-ragu mau joget, hari ini saya ajak joget habis-habisan. Sarjana hukum, sarjana sosial, doktor juga akan joget seperti Daud mempermalukan dirinya. Kita menyenangkan akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang mau bahagia, Bapak Ibu yang rindu lihat anak cucu mantunya bahagia, boleh bangkit berdiri. Tasmu, baik itu Hermes ataupun Kremes, taruh di bawah kursi. Amin. Dompet-dompet yang tebal taruh di bawah dulu. Jangan ada yang menghalangi apapun. Senyumnya makin menawan. Saya ingin Bapak Ibu melegakan hidup. Kalau mau keluar kursi, seizin Om Marsudi sama Tante, ada sisa beberapa waktu, kita mau menari, menikmati sukacita hadirat Tuhan. Ini saya lihat hadiratnya kembali lagi seperti sering-sering yang saya rindukan. Ini kembali lagi masuk. Kita naikkan pujian, suka-sukamu Tuhan. Ya. Bapak Ibu siap menerima roh bahagia dari Tuhan? Mari angkat tangan sama-sama. Ayo Bapak Ibu, goyang kakinya, goyang tangannya. Ayo Bapak Ibu. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau lakukan
Tuhan bilang kalau kita nggak seperti anak kecil, sulit masuk surga Bapak Ibu. Saya diberi Tuhan dengan dukungan dan doa Bapak Ibu jadi dokter. Saya masih mau joget di sini. Tidak perlu titel itu menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan izin Om Marsudi dan Tante, saya undang para pemimpin-pemimpin gereja berada di depan. Beserta istri-istrinya. Mari Pak Arsri, Bu Yuni. Mari Om Tante. Ayo, kesempatan untuk sukacita biar jiwa-jiwa baru dikirimkan lagi. Om Marsudi juga akan bersama saudara melihat sukacita ini. Ayo sama-sama goyang kaki tangannya. Ayo Bapak Ibu, keluar dari kursi-kursinya, nikmati sukacita ini. Ayo Andi. Sungguhlah hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu. Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ayo saudara. Ayo muter, yuk. Dari awal. Ayo saudara. Ayo nih, cepat, ayo. Ayo. Sungguhlah hidupku tadi ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Ayo, Namanya tiru ya Om sama Tante, suami istri hadap-hadapan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Sekali lagi. Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu. suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sukacita itu obat. Kolesterol copot, asam urat copot, jantung tersumbat ngalir lancar, rejeki yang mampet lancar lagi. Keluarga sukacita di rumah Tuhan. Mari angkat tanganmu sama-sama di hadapan Tuhan. Hamba melepaskan kuasa urapan Tuhan turun saat ini. Turunlah berkat-berkat kesehatan yang dari Tuhan. Pagari setiap anak-anakmu di rumahmu Tuhan. Mereka dan keluarga mereka bilangan keluarga besarnya. Pulihkan, sembuhkan, berkati, pelihara sampai batas waktu usianya genap Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terhilang, tidak ada seorang pun tercuri. Satu rumpun keluarga besarnya Engkau naungi, di bawah kepak sayapmu Engkau berkati Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu yang luar biasa ini di tengah-tengah kami Tuhan.
Dan turunlah embun-embun yang terbaik dialirkan dari Gunung Hermon. Aliran sungai yang jernih yang membuat kami tidak haus lagi masuk ke dalam hati kami. Aliran roh yang hidup itu penuhi kami semua. Sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus keluar. Keluar dari tubuh umatmu, keluar dari jiwanya, keluar dari darahnya, keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh. Dan belalang-belalang pelahap, roh kemiskinan, roh kebangkrutan, keluar dari kehidupan anak-anakmu semua. Keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Roh damai sejahtera, kemesraan keluarga dan kasih Tuhan memenuhi umatmu semua Tuhan. Dan hamba memanggil barat, timur, utara dan selatan, membuka pintu gerbang tingkap-tingkap langitmu. Tercurahlah kasih Bapa saat ini. Tercurahlah roh hidup takut akan Tuhan. Tercurahlah kebahagiaan hidup. Tercurahlah roh pemeliharaan dari Bapa Surgawi. Tercurahlah iman yang teguh. Bahkan karunia-karunia roh dicurahkan saat ini atas umatmu. Karunia membeda-bedakan roh dicurahkan saat ini. Organ-organ tubuh, panca indera dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umatmu mata hatinya terbuka melihat Tuhan. Telinganya terbuka untuk mendengar suara Gembala Agung Yesus Tuhan kami. Angkat kedua tanganmu, ambil sedikit waktu, berdoa buat orang-orang yang mengasihimu, orang-orang yang kau kasihi, bahkan yang membencimu, bahkan yang engkau merasakan masih membenci. Lepaskan pengampunan saat ini. Mari ambil sesaat. Dan saya kembalikan ke WL, Bapak Ibu terus berdoa. Terima kasih Yesus. Biarlah terus kami hidup di dalam-Mu Bapa. Biarlah terus kami mau lepaskan pengampunan setiap ada yang dalam diri kami Tuhan. Biar kami bisa terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Sehingga sejak masih muda ini anak-anak boleh mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kami berdoa nama Yesus untuk masa depannya, sekolahnya, studinya Tuhan buat berhasil. Dan rancangan-Mu yang baik buat anak-anak ini, apapun yang Kau rancangkan Tuhan buat anak ini boleh terjadi dan terrealisasi dalam hidupnya. Sehingga lewat anak-anak ini nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat kesehatan, berkat hikmat, berkat marifat, berkat keberuntungan turun atas anak-anak ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami melepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Ya, jemaat dikasihi Tuhan, mari kita arahkan tangan kita kepada mereka untuk supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu Engkau sudah memberikan kepada para orang tua, anak-anak yang begitu luar biasa, yang pandai, anak-anak yang mempunyai masa depannya penuh pengharapan. Kami menserahkan sepenuhnya juga orang tua yang mendidik anak-anaknya, berikan hikmat, pertolongan, dan Kau ingatkan selalu untuk memberitakan firman Tuhan sejak kecil supaya mereka boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan dan mereka boleh mengenal Allah mereka sebagai Allah yang esa satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus, dan mereka nanti pada akhirnya juga bisa berlaku berbeda dengan anak-anak di dunia karena mereka mau melakukan firman Tuhan sejak kecil sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang tua, bagi masyarakat, bagi teman-teman di gereja dimanapun Kau tempatkan, mereka boleh menjadi berkat. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkati satu persatu, Engkau mampukan orang tua pada mereka sehingga mereka boleh mendidik anak-anak dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak kaum pembina yang sudah mengajarkan setiap minggunya. Mereka biarlah Engkau berkelapi dengan kesabaran dan kasih yang sempurna sehingga mereka bisa mengajarkan dengan penuh kasih dan memberitakan firman-Mu dengan penuh konsekuen sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kami yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kau memberkati anak-anak kami juga, Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Biar Tuhan saya memberkati satu persatu anak yang kami tempatkan supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang sungguh luar biasa
di mana mereka Engkau tempatkan menjadi berkat bagi orang. Karena itu Tuhan, kami berkati satu persatu maupun tangan bagi mereka supaya mereka boleh menerima berkat yang dari Engkau, yaitu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada persembahan pujian yang akan diberikan oleh anak-anak. Adik-adik, coba lihat orang tuanya ada di mana. Tapi nanti ya, sekarang waktunya adik-adik untuk memberikan yang terbaik buat opa, oma, dan juga untuk orang tua kalian. Yuk, siap untuk memuji Tuhan? Oke.
boleh ikut bersama-sama kita nyanyi. Yang sangat ku sayangi, terima kasih oh Bapa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya, tak akan berubah untuk selama-lamanya, tak akan berubah untuk selama-lamanya. I love you, Mama, Papa. Nah, itu adalah persembahan dari adik-adik kita, anak-anak kita, Star Kid. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu yang masih mempunyai anak yang umur TK ataupun belum sekolah, yang sampai kelas 6 bisa mengikuti kebaktian kita di hari Minggu. Tadi ada penyerahan anak ya, kami menghimbau untuk Ibu boleh ikut Bu di sebelah. Jadi kita ada acaranya kebaktian Star Kid itu jam 10. Kali ini kita masih satu kali kebaktian, yang di pagi belum ada, tapi yang siang ada kebaktian untuk Star Kid sampai kelas 6 SD. Nah, bagi yang SMP itu kita ada kebaktian Startin sama di lantai 3. Ya, itu untuk anak-anak SMP dan kemudian untuk anak SMA juga. Jadi kami menghimbau untuk orang tua bisa mengajak anak-anaknya untuk ada orang tua di sini, anak-anak bisa ikut kebaktian Star Kid ataupun Startin. Ya, nah ini kayaknya adik-adik udah siap-siap. Ini bukan buat mereka, tapi ini akan dipersembahkan untuk orang tua. Jadi minta tolong yang merasa anaknya ada di sini boleh bangkit berdiri supaya anaknya nggak nyari-nyari, mama, papa, kamu di mana gitu ya. Nah, adik-adik coba, mama papanya udah ketahuan nggak? Udah ketemu belum tempatnya di mana? Mungkin mama papanya boleh lambai-lambai juga. Nah, itu ya, adik-adik udah tahu? Oke, sudah siap? Oke, nah nanti akan diberikan. Terus adik-adik nanti setelah ini jangan lupa itu dikasih buat papa mama ya, bukan buat kalian. Nanti kalian kalau mau dapat nanti dikasih lagi karena kalian udah oke ya. Nah, buat adik-adik untuk persembahan adik-adik nanti minta tolong untuk orang tua juga bisa keluar di sisi kiri ya, karena ada sesuatu juga buat adik-adik kita ya. Sekarang ini mereka akan memberikan kepada orang tua. Tapi sekali lagi nanti ada sesuatu yang khusus buat adik-adik juga, ya, oke? Terima kasih, oh Tuhan, kepadaku. Silakan adik-adik. Yang sangat ku sayangi, terima kasih, oh Tuhan, kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Sekali lagi, akan berubah untuk selama-lamanya, tak akan berubah untuk selama-lamanya. Saya kembalikan. Sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Kalau kami ada di rumah-Mu Tuhan Yesus pada hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena kerinduan kami, kecintaan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, yang menguatkan dan meneguhkan setiap kami Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasihi Tuhan, yang sudah mempersembahkan semua yang mereka bisa, mereka yang miliki, yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mereka yang melayani, mereka yang bernyanyi, mereka yang memberi Tuhan semua persembahan yang ada Tuhan. Biarlah itu semuanya menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bukan supaya kami diberkati, tapi karena Engkau terlebih dahulu sudah memberkati kami Tuhan. Berkati Pak Johan beserta keluarga, Ibu Angel dan anak-anaknya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, pakai Tuhan untuk memulihkan banyak anak-anak Tuhan yang mungkin sudah mulai menjauh dari Tuhan. Pakai keluarga ini Tuhan
untuk mengembalikan cinta mula-mula Tuhan dari anak-anak-Mu Tuhan, untuk kembali kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan, kami ada di rumah ini Tuhan, mendengar kesaksian, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah itu menjadi kerinduan kami setiap hari kami di rumah Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah pulang dari tempat ini Tuhan. Kami minta penyertaan Tuhan, kami minta kehadiran Tuhan ada di selalu sama kami Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biar mereka setiap hari boleh terus meneguhkan iman percaya mereka kepada Tuhan, sehingga mereka boleh terus berpegang teguh kepada keyakinan mereka sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup mereka Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan, biar setiap umat-Mu di tempat ini semakin hari semakin memahami kasih-Mu Tuhan, betapa panjang dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu, sehingga mereka Tuhan terus boleh menikmati kasih-Mu Tuhan yang tidak ada habisnya. Kami minta juga Tuhan, biar umat-Mu di tempat ini juga Kau berikan hikmat pengertian yang baru setiap pagi, setiap hari Tuhan, sehingga mereka bisa mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, yang sempurna dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus berkenan di hadapan-Mu dan layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami minta Tuhan, biar umat-Mu di tempat ini diberikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, untuk bisa sanggup menanggung segala hal dalam kehidupan ini dengan tekun dan sabar Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Kau sudah berfirman melalui hamba-Mu, anak-Mu Tuhan Pak Johan, bukan hanya hal yang baik yang kami mau terima dari Tuhan, tapi apapun yang Kau berikan bagi kami itu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus. Karena itu kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita keluar dari tempat ini, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita, angkatlah wajah kita, dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan berkata, Aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karunia-Ku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Ku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kasih setia daripada Tuhan Yesus yang tanpa syarat, dan persekutuan dari Roh Kudus yang selalu menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan sepenuhnya, dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.